Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Zahra. Saya dari kelas 11-2 absen 13. Jadi di sini saya ingin membuat tugas biologi dari Ibu Farah untuk menjelaskan replikasi DNA dan bagaimana proses translasi dan transkripsi berjalan. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini sendiri terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang pembelahan sel. Nah, replikasi DNA ini bertujuan agar sel anakan hasil pembelahan sel tersebut memiliki atau mengandung DNA yang identik dengan DNA induknya. Nah, selain itu, replikasi DNA ini pun kadang mempunyai kesalahan. Nah, kesalahan dalam replikasi DNA ini pun sendiri dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakannya tersebut. Nah, pada replikasi DNA ini juga ada 3 teori replikasi. Yang pertama ada teori konservatif, yang kedua ada teori semi konservatif, dan yang terakhir ada teori dispersif. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu teori replikasi. Nah, dimulai dari yang pertama ada teori konservatif. Nah, teori konservatif ini di mana kedua untai polinukleotida induk itu tidak berubah dan bertindak sebagai cetakan atau template. Nah, pada teori konservatif ini menghasilkan 2 molekul DNA yang terdiri dari 1 molekul asal dan 1 molekul baru. Yang kedua ada semi konservatif. Nah, pada teori semi konservatif ini tiap untai polinukleotida bertindak sebagai cetakan. Nah, pada teori konservatif semi konservatif ini juga menghasilkan 2 molekul DNA baru. Yang satu itu untai asal, yang satu lagi itu untai baru. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu teori dispersif. Nah, teori dispersif ini di mana molekul DNA terpotong-potong saat replikasi, kemudian potongan-potongan tersebut melakukan replikasi sehingga terbentuk potongan-potongan baru. Lalu, potongan-potongan DNA asal dan yang baru ini membentuk 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan DNA lama secara acak. Nah, lalu bagaimana sih cara atau proses jalannya replikasi DNA itu? Bagaimana sih? Lalu apa aja enzim yang membantu jalannya replikasi DNA ini? Kita akan membahasnya pada video berikut. Replikasi pada DNA dimulai dari tempat khusus yang disebut titik mulai replikasi atau disebut juga origin of replication, yaitu bagian DNA yang memiliki deretan nukleotida spesifik. Protein-protein yang menginisiasi replikasi DNA akan mengenali nukleotida tersebut, kemudian membuka DNA, serta menyalin DNA ke kedua arah dari setiap titik mula, sehingga membentuk gelembung replikasi. Gelembung tersebut terdapat ratusan hingga ribuan pada sel eukariota, kemudian menyatu untuk mempercepat penyalinan molekul DNA yang sangat panjang. Pada setiap ujung gelembung replikasi, terdapat wilayah yang berbentuk seperti huruf Y, yang disebut juga garpu replikasi atau replication fork. Replication fork akan terus membuka seiring dengan berlangsungnya proses replikasi DNA, hingga akhirnya menghasilkan 2 molekul DNA anakan. Terdapat beberapa protein yang berpartisipasi dalam tahap pembentukan double helix. Jika replication fork kita perbesar, maka akan tampak sebagai berikut. Enzim helikase berperan dalam membuka uliran double helix di replication fork, memisahkan 2 untai induk dan menjadikan keduanya menjadi cetakan atau template. Selanjutnya, protein pengikatan beruntai tunggal atau single strand binding protein berperan dalam menstabilkan untai DNA induk hingga siap menjadi cetakan. Pembukaan uliran double helix ini menyebabkan uliran dan tegangan yang lebih ketat di depan replication fork. Enzim topoisomerase berperan mematahkan
memuntir dan menggabungkan kembali DNA induk di depan replication fork sehingga mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran tersebut. Kemudian, enzim primase berperan dalam menyintesis rantai RNA atau RNA primer menggunakan untai induk DNA sebagai cetakannya. Nah, primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal dalam replikasi. Setelah double helix terbuka, tahap yang kedua yaitu sintesis untai DNA baru. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai enzim DNA polimerase yang berperan dalam mengkatalis pembentukan DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida-nukleotida ke rantai yang telah ada sebelumnya. Terdapat dua macam DNA polimerase yang berperan utama dalam replikasi DNA, yaitu DNA polimerase 3 yang disingkat DNA Pol3 dan DNA polimerase 1 yang disingkat DNA Pol1. Pada sel eukariot telah ditemukan 11 DNA polimerase. Sebagian besar DNA polimerase membutuhkan primer dan untai cetakan DNA serta nukleotida DNA komplementer untuk menyintesis untai DNA yang baru. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu DNA polimerase? Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran DNA polimerase. DNA polimerase 3 menambahkan suatu nukleotida DNA ke primer RNA dan kemudian meneruskan penambahan nukleotida DNA yang komplementer dengan untai cetakan induk DNA yang sedang tumbuh. Jika gambar tersebut kita perbesar, maka akan tampak struktur nukleotida sebagai berikut. Setiap nukleotida yang ditambahkan berasal dari nukleosida trifosfat atau gula dan basa dengan 3 gugus fosfat. Ketika bergabung dengan untai DNA, 2 gugus fosfat akan hilang sebagai suatu molekul pirofosfat. Kemudian, pirofosfat akan terhidrolisis menjadi 2 molekul anorganik fosfat dan melepaskan energi untuk membantu menggerakkan reaksi polimerisasi. Reaksi ini hanya dapat terjadi pada ujung 3 aksen, sehingga untai DNA baru hanya dapat memanjang dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Laju pemanjangan ini terjadi kira-kira 500 nukleotida per detik pada sel manusia. Nah, jadi begitu bagaimana replikasi DNA berjalan dan apa saja peran-peran enzimnya yang di dalam dan sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses translasi dan transkripsi. Yang pertama ada proses transkripsi. Nah, bagaimana sih proses transkripsi itu berjalan? Mari. Baiklah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai materi transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi molekul RNA. Proses ini merupakan langkah awal dalam ekspresi gen, di mana informasi genetik ditranslasikan menjadi protein. Secara umum, proses transkripsi itu terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi itu di mana RNA polimerase, enzim yang bertugas melakukan transkripsi, mengenali dan mengikat promotor, yaitu urutan DNA spesifik yang menandai awal gen. Lalu RNA DNA dan memulai sintesis rantai DNA komplementer. Yang kedua ada elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA, menambahkan nukleotida RNA yang komplementer dengan untai DNA cetakan. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga RNA polimerase mencapai terminator, yaitu urutan DNA yang menandai akhir gen. Yang ketiga ada terminasi. RNA polimerase melepaskan diri dari DNA dan melepaskan rantai RNA yang telah disintesis. Rantai RNA ini disebut sebagai transkripsi primer atau pre-mRNA. Selanjutnya, pada sel eukariotik, pre-mRNA ini harus mengalami pemrosesan lebih lanjut, seperti pemotongan intron, penambahan cap di ujung 5 aksen, dan penambahan ekor poli A di ujung 3 aksen. Sebelum menjadi mRNA yang siap untuk
ditranslasikan menjadi protein, proses transkripsi ini sangat penting dalam mengekspresikan informasi genetik menjadi protein, sehingga organisme dapat menjalankan berbagai fungsi kehidupannya. Nah, yang selanjutnya ada translasi. Nah, proses translasi ini adalah proses pembentukan protein berdasarkan informasi genetik yang terkandung dalam molekul mRNA. Proses ini terjadi di ribosom, organela, sel yang berperan sebagai pabrik pembuat protein. Secara umum, proses translasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama adalah inisiasi. Nah, di inisiasi ini mRNA berikatan dengan ribosom kecil atau subunit 40S dan tRNA pembawa metionin di codon start. Selanjutnya, ribosom besar bergabung dengan kompleks ini membentuk ribosom utuh atau 18S. Lalu yang kedua ada elongasi. Nah, di elongasi ini kodon pada RNA dibaca oleh tRNA yang membawa asam amino komplementer. Yang selanjutnya, ribosom menambahkan asam amino baru ke rantai polipeptida yang sedang terbentuk. Proses ini berlanjut sehingga ribosom mencapai codon stop pada mRNA. Yang ketiga ada terminasi. Nah, itu ketika ribosom mencapai codon stop, faktor pelepas atau release factor menghentikan translasi. Rantai polipeptida yang terbentuk dilepaskan dari ribosom. Nah, selain itu ada beberapa mekanisme penting dalam translasi, yaitu seperti yang pertama ada kode genetik. Itu urutan 3 nukleotida atau kodon pada mRNA menentukan jenis asam amino yang akan dimasukkan ke dalam rantai polipeptida. Lalu peran tRNA itu berfungsi sebagai jembatan antara mRNA dan asam amino, membawa asam amino yang sesuai ke ribosom. Lalu modifikasi pasca translasi. Nah, itu isinya rantai polipeptida dapat mengalami modifikasi lebih lanjut seperti pelipatan, pemotongan atau penambahan gugus kimia untuk menghasilkan protein fungsional. Nah, proses translasi ini sangat penting dalam menghasilkan protein yang merupakan komponen struktural dan fungsional utama dalam sel. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami materi translasi dengan baik. Terima kasih.